Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai untuk membuat tutorial. Saya akan membuat tutorial yang terkait dengan step by step yang kedua. Step by step yang kedua ini kita akan menggunakan toolsnya, yaitu Visual Studio Code. Ya, bisa di-download di https://codevisualstudio.com/download. Kemudian ada Node.js, nanti Anda bisa install. Insya Allah kalian sudah install semuanya. Kemudian nanti kita menggunakan npm juga, Node.js Package Manager. Kemudian backendnya kita menggunakan frameworknya Express.js. Kemudian frontendnya Vue.js, dan database-nya menggunakan PostgreSQL. Kemudian untuk step by step-nya, kita mulai dari step yang pertama, yaitu kita butuh yang namanya Node.js, kemudian kita butuh npm, kita butuh PostgreSQL, dan Visual Studio Code. Sementara untuk database-nya saya menggunakan PostgreSQL dan sudah saya tempatkan dan saya masukkan database, yaitu database mahasiswa. Kemudian di dalamnya ada tabel MHS, ya, database-nya MHS, dan tabelnya tabel MHS, di mana sesuai dengan step by step-nya di sini Anda sudah siapkan tabel MHS dengan atribut name, nama MHS, kode jurnya, statusnya, dan ID serta create add dan update add di situ. Kemudian primary key-nya adalah name di situ. Oke, untuk step yang itu ya, step yang kedua. Step yang ketiga, kita membuat directory project. Ya, kita membuat directory project, terserah Anda mau membuat directory apa. Di sini dicontohkan misalkan mkdir api. Make directory, yaitu direktorinya direktori api. Oke, saya coba untuk buat ya satu direktori. Saya punya direktori, misalkan saya bikin saya coba api, misalkan pakai Maven. Oke, kemudian kita masuk ke direktorinya. Nah, setelah itu kita masuk ke step yang lihat dulu step by stepnya. Kita lihat step yang keempat, yaitu tambahkan dependensi. Sebelumnya adalah setelah itu kita membuat atau menginisialisasi project kita dengan menggunakan npm init min y, ya, npm init min y, di mana nanti dengan npm init min y ini akan disediakan yang namanya package.json yang berisi atribut dari project kita. Coba kita bikin, yaitu npm init min y. Jadi di sini adalah menginisialisasi satu project dengan nama sesuai dengan nama direktorinya. Kita jalankan saja. Oke, di situ akan diciptakan yaitu package.json dengan namanya name-nya adalah coba api Maven sesuai dengan direktorinya, versinya versi 1, deskripsinya kosong, main-nya karena tidak didefinisikan maka didefinisikan pada index.js. Kemudian script test-nya menggunakan seperti ini. Kemudian ada keyword, author, serta license-nya itu ESC dan seterusnya. Sebenarnya kalau Anda tidak ingin mengikuti step by step-nya, Anda bisa menggunakan npm spasi init gitu saja, maka di situ akan ada beberapa step pertanyaan yang terkait dengan atribut project kita. Seperti itu. Kemudian kita lihat codingnya dengan menggunakan Visual Studio Code dan mengetikkan kode titik. Nah, dengan code titik, maka itu akan kita tampilkan Visual Studio Code-nya seperti yang ditampilkan dulu untuk Visual Studio Code-nya. Oke, sudah nampak di situ Visual Studio Code-nya. Kita lihat di sini kerangkanya akan menjadi seperti ini, ya.
masih ada masih ada package.json, masih ada package.json seperti ini. Kemudian kita ikuti step yang lainnya. Bentar, kita buka itu step yang berikutnya, itu kita install dependencies directory dari projectnya, yaitu kita install npm install express Morgan course dan body parser di situ. Oke, kita coba instalkan. Bentar. npm install express Morgan course dan body parser, kita enter aja, kita tunggu. Dia akan install express Morgan course dan body parsernya. Oke, sudah terinstall. Kemudian kita lihat lagi di Visual Studio Code-nya. Oke, di Visual Studio Code-nya maka di situ akan terbentuk package JSON.log di sini ya. Kemudian ada directory yaitu node module. Nah, node module directory node module ini berisi library dependencies yang kita butuhkan tadi, itu mulai dari express, Morgan course dan body parsernya. Nah, kemudian kita lihat lagi di step by step-nya di sini. Di step by step-nya kita nyampe ke sini ya. Ke step 5, kita buat index.js di situ. Oke, kita buat index.js dengan Visual Studio Code. Kita bikin index.js. Oke, kemudian kita kopikan aja yang ada di step by step ya. Kita kopikan aja di step by step-nya. Kita copy. Oke, kemudian kita paste di index.js. Nah, ini kita hapus dulu titik-titiknya ini, jangan copy paste. Oke, sudah bersih. Nah, di sini di index.js ada konstanta express sama dengan required express, berarti kita membutuhkan express. Kemudian konstanta course ini yang digunakan cross origin, di mana ada komunikasi antar antar aplikasi dengan menggunakan course. Kemudian body parser ini karena sudah expired, maka kita gantikan body parsernya ini dengan menggunakan express.json. Jadi di express itu juga sudah disertakan pola body parsernya, yaitu dengan menggunakan JSON. Jadi express.json yang tadinya body parser.json, karena ini deprecated maka diganti dengan express.json, sehingga kita tidak membutuhkan lagi namanya body parser. Kemudian kita butuh Morgan ya. Kemudian aplikasinya sama dengan express ya. Ini sudah sesuai dengan yang di atas tadi, itu yang kita include-kan konstantanya tadi itu. Kemudian di situ ada kita use Morgan, artinya kita buka Morgan ini dalam bentuk like saja. Kemudian kita gunakan course originalnya, kemudian juga kita gunakan express.json tadi itu. Dan untuk root ya, root dari projectnya, yaitu kita tampilkan di sini misalnya REST.json, kita sampaikan ke browser, di mana message-nya adalah belajar PostgreSQL Express View Node atau dengan menggunakan Maven. Sehingga kemudian konstanta port ya, di sini portnya adalah 4000 di sini. Kemudian aplikasi recent portnya itu merujuk pada port, yaitu 4000. Portnya adalah port 4000. Kemudian di sini console log recent on port 4000 ya. Oke, ini adalah isi dari index.js. Nah, kemudian kita lihat lagi di step by step-nya ya. Step by step-nya kita sudah nyampe ke berikutnya, yaitu jalankan index.js.
output dengan node dengan perintah node spasi index.js. Baik, kita masuk ke comment prompt lagi, kemudian kita jalankan yaitu node index.js. Bentar. Oh, ini indeksnya belum kita simpan. Bentar, saya simpan dulu. Tadi belum disimpan. Oke, kita jalankan lagi net index.js. Maka di sini listen on port 4000. Nah, kemudian kita nyampe ke step yang berikutnya, yaitu bentar, di step by stepnya kita setelah jalankan node.js, maka kita buka browsernya ya. Kita buka browser, sebentar, browsernya saya tampilkan dulu untuk browsernya. Browsernya itu kita lihat. Nah, kalau kita buka browsernya dengan menggunakan localhost 24000, maka akan ditampilkan message yaitu belajar PostgreSQL Express View Node seperti yang ditampilkan di Visual Studio Code-nya tadi itu, yaitu message JSON-nya adalah belajar PostgreSQL View Node. Jadi di sini root-nya ya, root-nya itu ke root, yaitu menampilkan message belajar Postgre Express View Node event seperti itu. Oke, kemudian kita ikuti lagi ke step by step-nya ya. Step by step-nya di sini sudah nyampe ke step yang ke-6 ya. Yang ke-6 itu kita harus install PostgreSQL-nya, library dari PostgreSQL. Maka kita coba tampilkan command prompt-nya lagi. Kita install, kita terus dulu di sini. Kita npm install library-nya PostgreSQL dengan yaitu pg. Jadi npm install pg. Kita tunggu installnya. Oke, sudah berhasil untuk Postgre-nya. Kemudian kita lihat lagi step by step-nya. Kita sudah nyampe ke step 7. Buka file, buat file queries.js. Kita copy aja, misalkan di sini queries.js. Nah, kita tutup dulu step by step-nya. Kemudian kita masuk ke Visual Studio Code. Nah, kita bikin queries.js. Queries.js seperti itu. Kemudian kita kopikan dari step by step-nya. Code-nya kita kopikan di sini. Kita kopikan semuanya aja. Kita paste di Visual Studio Code-nya. Kita hilangkan dulu titik-titiknya ini, mengganggu. Pasti error kalau titiknya nggak dihilangin. Nah, di sini adalah konstanta pool post required pg, artinya kita menggunakan Postgre untuk koneksinya. Kemudian konstanta pool, p-nya kecil ya, pool sama dengan new, objeknya adalah objek pool, di mana dalam pool ini akan di dalamnya terdapat beberapa atribut, yaitu user sama dengan user db-nya ya. Bentar, saya cek dulu untuk oke. Usernya ini adalah user database yang Anda punyai. Saya punya usernya dari user test. Passwordnya saya di dalam database Postgre saya itu adalah juga test. Kemudian saya memiliki localhost, hostnya adalah localhost, portnya tetap 5432 default, database-nya adalah tabel, database-nya database mahasiswa. Kemudian di sini saya punya konstanta getMHS ya. GetMHS adalah ada request response untuk mengambil isi dari tabel MHS, yaitu select, yang saya tampilkan adalah name, nama MHS, kemudian kode jurnya dari tabel MHS ya. Kalau terjadi error maka akan turun error, dan tapi kalau nggak ada error maka akan ditampilkan
result rules-nya ya. Jadi result rules-nya dari select name nama creditor from MHS ini. Jadi di sini ada dua parameter lemparan, yaitu error ataupun hasilnya. Nah, hasilnya akan, kalau tidak ada error maka hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk rules ya, result titik rules. Kita simpan, kemudian kita ekspor. Jangan lupa modul titik ekspor ini adalah menandakan bahwa konstan target MHS ini kita ekspor keluar supaya bisa dibaca di luar sistemnya. Oke, kemudian kita lihat lagi step by stepnya di sini. Di step by stepnya kita nyampe ke sini ke 8. Yang ke-8 yaitu pada file index.js tambahkan code berikut di bawah deretan konstanta. Jadi kita harus mengimport ataupun kita harus mengenalkan ke index.js karena kita tadi itu core-nya ada pada index.js. Jadi apapun yang dijalankan itu adalah pada index.js. Maka kita harus mengenalkan queries.js tadi itu ke index.js. Maka kita buka, coba kita buka Visual Studio Code-nya. Kemudian kita buka index.js. Nah, di sini di deretan konstanta ini kita tambahkan aja di sini konstanta queries required titik. Ini direktorinya apa? Karena ini tidak. Nah, ini yang salah di apa namanya di step by stepnya ya. Di sini kalau kita kontrol spasi tidak ketemu yang namanya controllers, sehingga artinya tidak ada, kita belum membuat directory controller, maka kita hapus saja di sini. Nah, kemudian coba kita kontrol spasi, maka di sini sudah dikenali queries. Maka ini adalah sudah hal yang benar bahwa ini akan kita masukkan ke dalam konstanta queries required queries seperti ini. Kemudian kita lihat lagi di step by stepnya, yaitu setelah kita tambahkan konstan, kemudian kita tambahkan juga app get MHS, artinya kita membuat routes di sini. Kita buka lagi untuk Visual Studio Code-nya. Kemudian kita misalkan di sini aja kita masukkan app.get /MHS, artinya kalau di dalam localhost titik 2 portnya adalah port 4000, saya coba ganti dengan 4000, port 5000 katakanlah, mission portnya adalah 5000, kemudian /MHS, maka akan ditampilkan get MHS. Get MHS itu merujuk pada index.MHS tadi itu. Coba kita simpan dulu ini, kita coba masuk ke get MHS. Nah, ini masuknya ke sini sebenarnya, get MHS, export get MHS. Nah, get MHS itu adalah berupa ini, konstanta yang di sini yang saya blok ini, yaitu menampilkan isi dari tabel MHS dengan atribut name, nama MHS, dan creditornya. Oke, kemudian kita coba step by stepnya lagi, yaitu kita nyampe ke step 9, jalankan lagi node index.js, kemudian buka browser, kemudian buka localhost titik 2 portnya. Tadi portnya sudah saya ganti 5000, maka portnya di sini kita harus buka juga rubah dengan 5000 /MHS. Maka semua data yang ada, kalau sudah code-nya betul, maka semua data yang ada di dalam tabel MHS itu akan ditampilkan di browsernya. Coba kita jalankan. Bentar. Kita jalankan dulu di command prompt-nya. Coba kita jalankan, yaitu dengan menggunakan node index.js. Maka itu listening on port 5000, tadi port 4000 nya kita rubah menjadi 5000, maka kemudian kita buka untuk browsernya. Kita buka browsernya ya. Ini jejaknya yang tadi 4000 sudah nggak bisa diakses karena tadi sudah rubah ke 5000, maka kita 5000 ya, ini 4000 tidak bisa diakses. Yang kita buka port 5000, maka akan tampilkan belajar PostgreSQL. Kemudian kita tadi itu buat
root yaitu MHS, maka slash MHS. Maka di situ akan ditampilkan semua data yang ada di dalam tabel MHS. Oke ya. Nah, ini sampai ke menampilkan isi dari tabel MHS yaitu NIM, nama, dan kode jurnya. Ini adalah record yang pertama, record kedua, record ketiga, 4, 5, dan seterusnya sampai record yang ke-11. Ini mulainya dari indeks 0 ya. Sehingga total datanya di sini adalah 11. Oke, ini adalah sudah sampai ke menampilkan isi dari tabel MHS yang ada 11 record tadi itu. Oke, next berikutnya ke step yang berikutnya yaitu step 10. Kita buka lagi queries DCS, kemudian kita tambahkan code yang berikut ini yaitu konstanta insert MHS ya. Responnya seperti ini dan seterusnya, kita kopikan aja ini deh. Kita kopikan. Kemudian kita buka Visual Studio Code lagi. Sebentar. Oke, kita buka Visual Studio Code. Kemudian kita buka queries DCS dan kita tambahkan di bawahnya, misalkan di sini, di bawahnya get MHS ini kita paste di sini yaitu konstanta insert MHS. Kemudian kita bikin satu konstanta yang digunakan untuk menginsertkan mahasiswa ya, isinya berupa function. Kalau kita ke struktural programming, semacam function. Di sini konstanta data menampung data yang berasal dari request body name, request body nama mahasiswa, request body kode jur, kemudian status dan ID di situ. Kemudian kita buat lagi konstanta yang berisi value-nya, nilainya, yaitu nilai JSON ya, value adalah berupa JSON. Di sini berupa name, data titik name, ini merujuk pada data yang di sini titik name ya, data titik nama mahasiswa, kode jur, status, dan ID-nya. Kemudian kita bikin untuk query menginsertkan atau memasukkan data ke dalam tabel mahasiswa, yaitu dengan menggunakan insert into MHS. Artinya adalah kita memasukkan data ke dalam MHS dari atribut name, nama MHS, kode jur, status, dan ID. Values-nya adalah parameter 1, 2, 3, dan 4, serta 5, karena sampai ID ya, 5. Kemudian diambil dari mana values-nya? Yaitu values-nya diambil dari values di sini. Ya, dari values. Berarti di sini value-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, di mana 1, 2, 3, 4, 5 itu kita isi dengan isi dari values yang di sini. Nah, values ini. Jika terjadi error maka kita tampilkan errornya. Kalau ini sukses maka kita tampilkan insert sukses, seperti itu. Nah, ini adalah insert mahasiswa ya, digunakan untuk tabel insert mahasiswa. Kita simpan di dalam queries-nya. Kemudian step by step-nya kita lihat lagi. Setelah kita sisipkan konstanta ins MHS, maka berikutnya adalah kita registrasikan ins MHS ke index.js dengan code seperti yang di bawah ini, yaitu app post MHS insert MHS. Saya kopikan aja. Kemudian kita masuk ke Visual Studio Code lagi ya. Kemudian jangan lupa di sini kita import juga ins MHS seperti ini. Kita simpan, kemudian di index.js-nya kita tambahkan root-nya yaitu app dalam bentuk post. Tadi kalau menampilkan mahasiswa dengan menggunakan get, kemudian kalau menginsertkan kita menggunakan metodenya dalam metode post /MHS, kita merujuk pada queries.ins MHS di sini. Nah, di sini in MHS adalah merujuk kepada function seperti yaitu ins MHS seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu. Nah, intinya seperti itu. Oke, kemudian kita ke step by step-nya lagi.
step by stepnya. Sebentar, kita tampilkan step by stepnya. Setelah itu uji untuk memasukkan data ke tabel MHS menggunakan tools Insomnia. Nah, kita buka Insomnia atau Postman ya, saya punya Insomnia, kita buka aja Insomnia. Ntar kita buka Insomnia-nya, kita tutup step by step selanjutnya. Kita ke Insomnia, coba saya refresh dulu, kita tampilkan dulu untuk Insomnia-nya. Bentar ya, Insomnia-nya mana? Insomnia, sebentar, Insomnia-nya belum nampak. Saya buka dulu Insomnia-nya. Untuk insight mahasiswa itu ini, sebentar, saya buka Insomnia-nya. Ini sudah nampak ya Insomnia-nya. Ini kita sebentar, sebelum ke Insomnia, sebentar, kita harus jalankan dulu ya index.js-nya, jangan lupa. Kita tadi sudah sudah menambahkan beberapa code tadi ya di Visual Studio Code-nya. Ya, kemudian di indeksnya juga kita tambahkan MHS. Kemudian kita jalankan aja node index.js. Oke, sudah listen portnya adalah 5000. Kemudian kita buka untuk Insomnia-nya, kita ujikan di situ, kita sisipkan misalkan satu nim ya. Di sini saya punya insert MHS, tes MHS Python-nya ya. Cuman di sini kita rubah portnya adalah port 5000 ya. Kemudian adalah slash-nya adalah /MHS seperti yang kita bikin root-nya tadi itu, /MHS. Kemudian kita insertkan dengan menggunakan data berupa JSON. NIM-nya ini adalah misalkan NIM berapa ya? NIM 201 katakanlah. Di sini adalah nama MHS sisipkan ya, misalkan sisip pertama, misalkan sisipan pertama ya. Jujurnya 42 itu adalah informatika, saya misalkan rubah ke hukum katakanlah, hukum, kemudian statusnya ini adalah berupa baru atau transfer, saya masukkan ke sini adalah baru. Indeksnya di sini misalkan saya masukkan 11 misalkan, atau 12, ini hanya untuk indeks aja, pengindekan. Kemudian kalau ini tidak terjadi error pada waktu kita send-kan, maka di sini akan terjadi yang kita ditampilkan insert sukses ya. Kalau ada error nanti akan ditampilkan errornya. Kita coba aja, kita send-kan, maka di sini insert sukses. Maka kalau kita tampilkan MHS-nya di sini, kita tampilkan ya, ini adalah merujuk pada port 5000 ya. Kemudian kita send aja, maka di sini akan ditampilkan semua data mahasiswa. Yang tadinya 11 ini adalah data yang terakhir, ini adalah data yang kita sisipkan tadi itu, sisipan yang pertama. Seperti itu. Kemudian kalau kita sisipkan lagi, kita insertkan lagi di sini misalkan yang ke 202 katakanlah, tetap 5000 itu adalah hukum, nama mahasiswa, sisipkan yang kedua katakanlah seperti itu. Kita send lagi, kita insertkan. Kemudian kalau kita tampilkan di sini localhost 25000 MHS, kita send lagi, maka di situ ada sisipan yang kedua. Kita sudah menginsertkan dua data di sini. Demikian juga kalau kita ngujinya pakai browser katakanlah, misalkan kalau kita pakai browsernya kita tampilkan di sini. Oke, kemudian juga kita refresh. Oke, maka di sini akan ditampilkan dua data ini, yaitu yang hukum ini ya, yang hukum. Nah, seperti ini. Oke, itu untuk step yang keberapa tadi itu. Kita balik ke step by stepnya. Step by stepnya mana tadi? Step by step. Oke, saya tampil ya step by stepnya.
Ini untuk menyisipkan. Step yang berikutnya adalah untuk menampilkan satu data dalam tabel MHS. Untuk menampilkan satu data dalam MHS, maka kita harus membuat satu konstanta lagi di Visual Studio Code-nya. Ya, Visual Studio Code-nya. Sebentar, Visual Studio Code-nya ini. Nah, di sini di query sini, ya, kita copy. Ini kita sebentar. Ya, sebentar kita harus sisipkan, ya kita harus sisipkan, yaitu untuk filter satu untuk mencari satu pernimnya ya, kita cari pernimnya itu dengan menggunakan code, yaitu saya punya code supaya cepat ya. Visual Studio Code ini sudah tampil ya. Di OBS nya sebentar, sebentar di ini saya matikan step by stepnya. Maka kita harus ke Visual Studio Code lagi seperti ini, kemudian kita buka query JS, kemudian kita sisipkan untuk mencari satu mahasiswa, itu sama dengan get mahasiswa, cuman kita harus filter, kita kopikan aja dari ini, dari get mahasiswa, kemudian sebentar. Oke, get mahasiswa per name-nya. Kemudian dari get response sama konstanta name kita request parameter yaitu berupa name, karena yang kita cari berupa name-nya nantinya. Kemudian kita modifikasi yang ada di sini, select bintang, select name nama MSK Dicur dan MS ini, tetapi kita tambahkan filter yaitu where name-nya sama dengan $1, yaitu bisa isi dengan name di sini. Bisa isi dengan name untuk apa namanya filternya. Maka kita harus kita simpan dulu, kemudian kita daftarkan, kita registrasikan, kita ekspor ya. Jangan lupa kita tambahkan di sini di bawah ekspor get MHS per name-nya, ya, get MHS per name. Kemudian kita buka lagi ke index.js, jangan lupa di sini untuk get MHS per name-nya di sini. Ya, kemudian kita buka di index.js-nya. Bentar. Oke, di situ kita get ya, get per MHS. Kita sisipkan lagi di sini. Oke, di dua parameternya berupa name, queries ke get MHS per name. Nah, get MHS per name ini merujuk pada yang di sini, get MHS per name. Nah, get MHS per name itu adalah menampilkan ini ya, konstanta ini kita ambil per name-nya di sini, name per name-nya. Jadi select name nama MHS kadecur from MHS where name parameter ke-1. Parameter ke-1 kita isi dengan name di sini. Value-nya adalah berupa name yang kita ambil dari request parameter name di situ. Oke, kita sudah booking itu, kemudian indeksnya kita sudah buat root-nya get MHS.2 name merujuk pada get MHS per name. Oke, kita simpan aja, kemudian kita coba jalankan. Ya, kita coba ini saya matikan, kita masuk ke sini lagi ke command prompt ya. Kemudian kita jalankan lagi node index.js. Kemudian kita ke Insomnia untuk ujinya ya. Ke Insomnia atau ke browser sama ya, ke browser aja, coba kita browser. Ke browser, kemudian kita cari name-nya, misalkan name ini ya. Kita cari, berarti ini kita uji lagi. Ini adalah semua mahasiswa, kemudian diberikan slash name-nya di sini. Masih di sini ada errornya. Sebentar. DB is not defined. Di sini oh ini DB pool query, ini DB pool query ini salah,
kita ambil di sini dengan menggunakan pool saja, bukan db pool saja, karena kita definisikan itu adalah pool ya, query. Oke, kita simpan aja. Kemudian kita lihat di apa namanya, di command promptnya banyak error tadi itu ya. Kemudian kita cancel dulu, kemudian kita jalankan lagi node index.js. Oke, kemudian kita buka browsernya lagi. Kita buka browsernya, coba kita cari nim mahasiswa tersebut. Maka di sini ditampilkan Abdul Muiz Fanani, itu aja. Kalau kita ujikan untuk yang ini, yang MHS seluruh mahasiswa seperti ini. Maka kita cari, coba kita cari yang Badrun ini ya. Maka kita harus kasih slash nimnya, maka yang tampilkan si Badrun saja. Oke, bagaimana kalau kita mau katakanlah apa ya, di step by stepnya. Coba kita lihat di step by step dulu aja, step by stepnya, step by step sampai ke, yaitu lanjutkan untuk mengedit satu data mahasiswa, filter satu nim. Oke, maka kita buka lagi di Visual Studio Code-nya ya, Visual Studio Code. Kemudian kita bikin untuk mengupdate mahasiswa, yaitu mengedit mahasiswa. Maka caranya adalah query dengan query update MHS set MHS ya. Yang di set itu apa? Ya, kita menggunakan query-nya menggunakan update, bukan insert, bukan select lagi, tapi update. Tabelnya apa, kemudian atributnya apa yang harus dirubah. Misalkan saya ubah nama, kategorinya, statusnya, sama ID-nya misalkan. Maka kemudian kita harus cari satu mahasiswa, berarti where nim-nya apa, seperti itu. Oke, kita ke Visual Studio Code. Kemudian kita bikin satu konstanta lagi, konstanta function, yaitu edit mahasiswa. Kemudian konstanta nim-nya itu adalah kita ambil dari parameter mahasiswanya, parameter inputan. Kemudian kita bikin konstanta untuk nama MHS, kategori, status, dan ID yang diambil dari request body. Request body itu yang berupa data JSON yang digunakan untuk mengupdate mahasiswa. Kemudian di sini full query update MHS, set nama MHS-nya dengan $1 parameter yang pertama. Kemudian kita set kategorinya dengan parameter kedua, statusnya juga demikian parameter ketiga, dan ID-nya adalah parameter keempat. Where name-nya adalah parameter yang kelima. Maka kita isikan di situ adalah nama MHS merujuk pada ini, konstanta ini ya, kategori, status, ID, dan nim. Nim-nya kita ambil dari request param yang nim. Seperti itu. Kemudian jika terjadi error, kita tambahkan errornya. Kalau tidak terjadi error, maka tabel MHS sudah diupdate dengan nim-nya sesuai dengan $nim-nya. Seperti itu. Kita simpan, kemudian jangan lupa meregistrasikan ini, kita ambil, kita ekspor ya. Kita ekspor, edit MHS, simpan lagi, kemudian kita tambahkan untuk root-nya. Root itu jalan yang digunakan untuk merouting mana yang harus ditampilkan di browser. Maka kita harus buka lagi ke index.js, kita daftarkan untuk routingnya, yaitu dengan menggunakan put. Kita update, yaitu dengan metodenya put MHS nim, kemudian queries titik edit MHS, merujuk pada edit MHS. Oke, kita simpan aja. Oke, kemudian kita coba jalankan ya dengan menggunakan insomnia. Kita tampilkan insomnia-nya di sini. Oke, insomnia kita buka. Kemudian saya punya tadi itu, kita ujikan dulu untuk satu mahasiswa ini, kita send. Ya, ketemu ya namanya. Kemudian kalau kita tampilkan semua mahasiswa juga ketemu semua mahasiswa.
kemudian kita insertkan satu baru lagi, misalkan 203, namun namanya misalkan Andi Maulana, misalkan kode jurnal misalkan 70 itu Vcom ya, statusnya mahasiswa baru. Ini ID yang ke 14 katakanlah. Kita jalankan, insert sukses, kemudian kita tampilkan untuk yang ini saja. Kita get per name ya, seperti ini. Maka ini adalah Andi Maulana yang kita insertkan tadi. Kemudian Andi Maulana ini ternyata namanya Andi Maulana Ibrahim, misalkan. Maka kita edit di sini. Potnya adalah pot 5000 MHS, NIM-nya adalah tadi itu NIM-nya NIM 2203. Kemudian nama MHS-nya kita rubah ke Andi Maulana Ibrahim. Dan ternyata dia pindah ke informatika, kategorinya kita rubah ke 42, tadinya 70. Kemudian statusnya adalah baru, tetap baru ya. Ini indeksnya tetap 4, kita rubah ke 14 katakanlah. Maka kita send cannot put MAS, berarti ada yang salah di situ. Sebentar, yang salah. Nggak ketemu yang ini. Put 4, statusnya adalah 404. Not found, artinya tidak ketemu. Oke, kita lihat lagi di routingnya. Coba kita lihat di routingnya. Put MHS, NIM-nya edit MHS. Sebentar, edit MHS ke sini. Sebentar, kita lihat lagi. Nama, kode jur, status, dan ID. Nama, kode jur, status, ID. Kita lihat di insomnia-nya. Nama, kode jur, status, ID. Ini adalah berupa NIM-nya MHS NIM 203. Kita cari dulu NIM-nya yang 203. Oke, Andi Maulana. Oke, kemudian kita edit MHS-nya. Localhost MHS putnya ini masih ada errornya ya. ID-nya tadi coba kita lihat. ID-nya adalah oke. Kita tampilkan editnya Andi Maulana Ibrahim. Oke, nama kode jurnal 42. Putnya kan put MHS. Tidak ketemu di routingnya. Di routingnya nggak ketemu, maka kita harus di sini kita sebentar. Di comment prompt-nya kita break dulu, kemudian kita jalankan lagi Node.js. Tadi belum dijalankan Node.js, kita harus kenalkan dulu Node.js. Tadi yang terakhir di index.js-nya belum ada routingnya untuk putnya, sehingga kita harus refresh lagi di index.js-nya. Maka kita balik lagi ke insomnia ya. Kemudian kita jalankan insomnia-nya, misalkan kita rubah nama Andi Maulana Ibrahim. Tasen, maka di sini tabel MHS diupdate dengan NIM 203. Kalau kita get MHS dengan menggunakan 203, maka dari Andi Maulana menjadi Andi Maulana Ibrahim. Nah, itu untuk mengupdate satu mahasiswa, yaitu get MHS untuk menampilkan satu mahasiswa, edit mahasiswa itu untuk merubah nama, kode jur, status, dan ID-nya dari mahasiswa. Kemudian insert mahasiswa ini digunakan untuk memasukkan data mahasiswa dan untuk menampilkan semua data mahasiswa dengan menggunakan localhost 5000 MHS seperti ini. Dan routingnya semuanya ada di sini di index.js.
di sini di index.js. Nah, yang saya blok ini adalah routingnya. Ini namanya routingnya. Jadi /mas tapi dalam bentuk post. Kalau get ini adalah mencari data mahasiswa, post ini adalah digunakan untuk ngepostkan data mahasiswa yang menginsertkan. Kemudian put ini adalah digunakan untuk merubah atau mengedit data mahasiswa sesuai dengan queries yang ada di sini. Ya, sesuai dengan yang di sini. Ini adalah controllernya ya. Ini adalah controllernya. Induknya adalah pada index.js. Nah, yang berikutnya Anda boleh silakan Anda merubah ya, merubah yang ada di queries di JS ini. Yang di sini ada masih campur ya antara connection. Ini adalah koneksi ke database-nya ya. Kemudian Anda bikin config-nya, Anda bikin model, kemudian Anda bikin controller. Di sini ini adalah ini adalah controllernya ya. Kemudian Anda buat config-nya, ini adalah config-nya. Kemudian modelnya itu adalah model dari tabel MHS-nya di sini. Oke, Anda rubah dari yang bentuk yang sederhana ini menjadi beberapa direktori ya, direktori yaitu dengan menggunakan direktori model, direktori controller, kemudian direktori config. Tetap untuk aksesnya ke index.js ini nantinya. Oke, saya kira itu untuk tutorial ini. Sebenarnya ini adalah merupakan implementasi dari step by step yang sederhana, dari step by step yang kedua. Kalau menurut saya step by step yang kedua itu lebih mudah daripada step by step yang pertama. Jadi step by step yang kedua ini lebih mudah. Kita ketemu lagi pada sesi yang berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.